Pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Minggu yang lalu Pak Guru sudah menjelaskan tentang cara menyelamatkan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sini kemarin sudah Pak Guru jelaskan menyelamatkan tumbuhan dan hewan. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, masih dengan pokok bahasan menyelamatkan makhluk hidup. Untuk hari ini kita akan mempelajari cara menyelamatkan hewan. Penyelamatan satwa liar dari kepunahan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui in situ, yang kedua melalui ex situ. In situ ialah suatu usaha pelestarian satwa liar yang dilakukan dalam habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Nah, ini adalah contoh gambar suaka marga satwa. Selanjutnya, ex situ ialah usaha pelestarian satwa liar yang dilakukan di luar habitat aslinya, antara lain melalui kebun binatang, kebun raya, dan pusat penangkaran. Nah, ini contoh kebun binatang. Kebun binatang itu termasuk ex situ, yaitu pelestarian satwa liar yang dilakukan di luar habitat aslinya. Habitat aslinya adalah hutan, maka ini di luar habitat aslinya dilakukan di kebun binatang. Selanjutnya, suaka marga satwa merupakan hutan alam yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat sebagai hutan tempat hidup marga satwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan, kebudayaan, kekayaan, dan juga kebanggaan nasional. Contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia, yang pertama adalah Pulau Komodo. Ya, tentunya kalian semuanya sudah pernah mendengar atau melihat di televisi, atau bahkan mungkin sudah ada yang pernah datang ke lokasinya ya secara langsung. Nah, Pulau Komodo itu terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, jenis hewan yang ditangkarkan atau dipelihara di tempat tersebut adalah komodo. Nah, komodo itu termasuk jenis hewan pemakan daging atau disebut juga hewan karnivora. Selanjutnya, yang kedua, Taman Nasional Tanjung Puting. Nah, ini gambar Taman Nasional Tanjung Puting. Itu terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah. Jenis hewan yang ada di situ itu yang khas adalah orang utan. Jenis hewan lainnya selain orang utan itu ada bekantan, ada owa Kalimantan, beruang madu, rusa sambar, kijang muncak, pelanduk kecil, pelanduk kancil, dan babi hutan. Itu adalah binatang-binatang yang terdapat di Taman Nasional Tanjung Puting. Selanjutnya adalah Taman Nasional Waikambas. Mungkin sudah ada yang pernah
mendengar kata Taman Nasional Waikambas. Ya. Taman Nasional Waikambas ini terdapat di Provinsi Lampung. Ya. Jenis hewan di sana adalah gajah. Ya. Atau kalau kalian pernah dengar bahwa di Waikambas itu ada tempat atau disebut sebagai pusat pelatihan gajah juga. Ya. Jenis hewan lainnya selain gajah adalah ada badak Sumatera, harimau Sumatera, mentok rimba, dan buaya spit. Selanjutnya adalah Taman Nasional Gunung Leuser. Ya, Taman Nasional Gunung Leuser ini terdapat di Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Ya. Merupakan salah satu situs warisan dunia yang dilindungi keberadaannya oleh UNESCO PBB secara langsung. Jenis hewannya gajah, badak, harimau, siamang, monyet ekor panjang, beruk, macan dahan, beruang madu, macan tutul, dan ratusan jenis burung. Selanjutnya adalah Taman Nasional Basur. Taman Nasional Basur terdapat di Provinsi Papua. Jenis hewannya adalah kanguru pohon, kesturi raja, kasuari gelambir, dan adara mahkota, cendrawasih kuning besar, cendrawasih raja, cendrawasih merah, buaya air tawar, dan buaya air asin. Selanjutnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Ya, Taman Nasional Ujung Kulon itu terdapat di Provinsi Banten. Ya, jadi terdapat di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Jenis hewan di sana adalah badak Jawa. Ya, populasinya diperkirakan 50-60 ekor badak. Merupakan satu-satunya tempat di dunia di mana secara alami badak Jawa mampu berkembang biak pada endemik terakhir ini. Jadi badak Jawa ini merupakan badak asli Indonesia, ya, atau hewan endemik yang hanya ada di Indonesia. Selanjutnya, Suaka Margasatwa Buton Utara. Terdapat di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jenis satwanya yang khas adalah anoa. Kalau di sini gambarnya gambar burung. Selanjutnya Taman Nasional Baluran. Ini Taman Nasional Baluran terdapat di wilayah Banyu Putih, Situbondo, dan Wongsorjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Terdapat 26 jenis mamalia dan 155 jenis burung. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ya, Gunung Gede Pangrango. Kita sering mendengar Gunung Pangrango, ya, Gunung Gede Pangrango terdapat di Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Masih satu provinsi dengan Bekasi ini. Selanjutnya Taman Nasional Meru Betiri itu terdapat di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Ini indah gambarnya. Selanjutnya, kebun binatang yang ada di Indonesia sedikitnya ada 32 lokasi yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Bali, hingga Kalimantan. Kebun binatang se-Indonesia bergabung dalam Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia atau disingkat nanti PKBSI, yaitu Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia. Tujuan utama pembangunan kebun binatang itu adalah sebagai tempat pemeliharaan atau pengembangbiakan satwa liar di luar habitatnya agar spesies langka tidak punah. Fungsi utama kebun binatang adalah untuk konservasi satwa, termasuk juga pendidikan, penelitian, dan sarana rekreasi. Ya, jadi banyak manfaatnya dari kebun binatang itu.
ya, untuk pendidikan, untuk penelitian, dan untuk sarana rekreasi. Makanya kita juga sering pergi rekreasi ke kebun binatang. Selanjutnya, beberapa kebun binatang yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama adalah kebun binatang di Bandung. Ya, ini gambarnya. Ini adalah salah satu tempat hewan yang ada di kebun binatang di Bandung. Awalnya dikenal dengan nama Derenten, dalam bahasa Sunda Dierentuin, yang artinya kebun binatang. Ini adalah contoh kebun binatang yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kebun binatang yang ada di Jakarta. Ya, terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang Ragunan ini dibuka tahun 1864 dan menjadi yang pertama di Indonesia dikenal dengan nama Ragunan. Jadi, kebun binatang Ragunan ini merupakan kebun binatang tertua di Indonesia. Kebun binatang di Yogyakarta, ya, dikenal dengan nama Kebun Binatang Gembiraloka. Didirikan pada tanggal 31 Agustus 1916. Selanjutnya, selain kebun binatang, ada taman safari. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari safari adalah perjalanan atau petualangan jarak jauh dalam suatu kegiatan ekspedisi. Nah, di Indonesia ada 3 taman safari, yaitu Taman Safari Indonesia. Ini yang terkenal di daerah Cisarua, Bogor. Tentunya kalian juga sudah banyak yang pernah main atau rekreasi ke Taman Safari, ya, karena jaraknya kalau dari sini tidak begitu jauh. Ya, ini Taman Safari yang pertama yang ada di Indonesia adalah di Cisarua di Bogor, Jawa Barat. Yang kedua ada Taman Safari Prigen. Ya, sama termasuk Taman Safari, ya, yang tempatnya di Prigen. Ini merupakan cabang dari Taman Safari Indonesia yang terletak di Bogor. Dari Taman Safari Prigen ini merupakan cabangnya, ya, cabang dari Taman Safari Indonesia, dan letaknya di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Ini ada Taman Safari juga. Selanjutnya ada Bali Safari dan Marine Park. Ya, Taman Safari ini menyediakan sebuah medium unik, kombinasi dari kehidupan satwa liar di habitat aslinya dengan ekosistem bersinggungan dengan kebudayaan masyarakat. Ini Taman Safari, atau kalau untuk di Bali disebut Bali Safari dan Marine Park yang ada di Pulau Bali. Nah, pada umumnya hewan berkembang biak dengan 2 cara, yaitu yang pertama berkembang biak dengan cara bertelur, yang kedua berkembang biak dengan cara beranak. Nah, yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut juga dengan istilah ovipar. Kemudian yang berkembang biak dengan cara beranak disebut juga atau dikenal dengan istilah vivipar. Vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak, termasuk berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, tidak berdaun telinga, telur berada di luar tubuh induk. Ini adalah ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah berbagai jenis hewan unggas. Ada ayam, burung, itik,
kemudian ada buaya, kura-kura. Ini gambarnya. Ayam. Ya. Ayam adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya contoh yang lain ada burung. Burung adalah juga contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Angsa, ini juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan adalah yang pertama memiliki kelenjar susu, yang kedua memiliki daun telinga atau berdaun telinga, yang ketiga penutup tubuhnya adalah rambut, yang keempat terdapat rahim tempat anak hewan tumbuh dan berkembang. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan adalah sapi, monyet, harimau, dan masih banyak lagi hewan yang lain. Sapi, ini gambar sapi. Ya, yang belum pernah lihat sapi, ini gambarnya sapi. Yang kedua monyet, ini contoh hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan monyet. Nah, hewan yang masih dalam rahim disebut janin. Janin merupakan hasil pertemuan antara sperma dari hewan jantan dengan sel telur yang terdapat pada hewan betina. Pertemuan antara sperma dan sel telur terjadi pada saat hewan betina dan jantan melakukan perkawinan. Nah, pertemuan antara sperma dan sel telur pada hewan yang berkembang biak dengan bertelur disebut zigot. Zigot dilindungi oleh cangkang, yaitu telur. Zigot dalam telur akan tumbuh dan berkembang apabila memperoleh panas yang sesuai. Proses pemanasan telur oleh induk disebut mengerami. Nah, gambar ayam yang sedang mengerami telurnya ini. Ini gambar ayam yang sedang mengerami telurnya. Biasanya ayam mengerami telurnya sampai menetas itu selama 3 minggu atau 21 hari. Jadi mulai dari ayam mengeram sampai menetas itu biasanya 21 hari. Nah, peralatan yang digunakan untuk memberikan panas telur disebut mesin tetas. Ini kalau tidak dierami induknya, bisa juga ditetaskan menggunakan alat tetas yang disebut mesin tetas, ya. Oke. Demikian untuk materi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita masih akan membahas banyak hal yang berhubungan dengan cara menyelamatkan hewan. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti akan ada e-learning yang harus kalian kerjakan. Silakan nanti e-learning dikerjakan dengan baik supaya hasilnya bisa maksimal. Baik, saya rasa sampai di sini dulu untuk pertemuan yang kedua ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan.